Masih di Potret Sekolah, episode SD Negeri 2 Nyawangan, Kecamatan Sendang. SD Negeri 2 Nyawangan mempunyai kebiasaan sebelum dimulainya pembelajaran, yakni berdoa dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya seperti ini. Teman-teman, pembelajaran tatap muka terbatas seperti ini sudah disiapkan sangat lama oleh pihak sekolah bersama lembaga terkait. Dengan melihat latar belakang siswa yang sudah belajar daring selama 1 tahun lebih, akhirnya pembelajaran tatap muka terbatas bisa digelar. Sehingga demi keselamatan dan kesehatan anak-anak, ketika WHO menyampaikan bahwa wabah COVID-19 ini merupakan wabah pandemi, maka anak-anak tidak belajar di sekolah, sehingga anak-anak belajarnya dari rumah-rumah dengan istilah BDR, belajar dari rumah, dengan pembelajaran daring dan luring. Dan ini berjalan kurang lebih sekitar 1,5 tahun. Saya selaku koordinator UKSP Kecamatan Sendang mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu Guru yang telah melaksanakan pembelajaran secara daring dengan baik. Walaupun banyak kendala, diantaranya anak-anak tidak semuanya memiliki HP, juga kendala sinyal yang kurang bagus di daerah tertentu. Ada banyak persiapan yang dilakukan oleh pihak SD Negeri 2 Nyawangan demi menjaga siswa aman selama pembelajaran dan terhindar dari COVID-19. Sebelum PTMT dilakukan, kami selaku penanggung jawab SDN 2 Nyawangan mempersiapkan diri. Yang pertama, menyiapkan sarana prasarana. Yang kedua, mengatur jadwal masuk. Yang ketiga, mengatur ruangan. Kaitan dengan ruangan, kita tata sedemikian rupa minimal 1 meter, sedangkan kapasitas siswa yang masuk itu adalah 50%. Jika di dalam kelas terdapat siswa melebihi 16, maka kita berlakukan dengan sistem shift. Artinya dalam 1 minggu untuk shift 1 masuk 3 kali. Demikian juga untuk shift kedua masuk 3 kali. Persiapan yang dilakukan diantaranya sekolah harus mempersiapkan yang pertama Bapak Ibu Guru harus sudah vaksin, ya, dan alhamdulillah seluruh guru saat ini sudah vaksin semuanya. Kemudian persiapan yang berikutnya, sekolah harus mempersiapkan sarana prasarana protokol kesehatan. Di antaranya sekolah harus menyiapkan tempat cuci tangan pakai sabun, menyiapkan hand sanitizer, menyiapkan termogan, dan alat penyemprot desinfektan. Yang alat penyemprot ini nanti akan digunakan untuk menyemprot sekitar sekolah dan juga ruangan kelas setelah anak-anak pulang. Dan selanjutnya sekolah supaya menyiapkan ruang isolasi di kandung maksud ketika mungkin saat pembelajaran anak-anak ada yang terinfeksi corona atau mungkin sakit, maka anak tersebut bisa diisolasi di ruang isolasi sambil menunggu penjemputan dari orang tua murid.
Dan selanjutnya sekolah juga mempersiapkan SOP terkait dengan protokol kesehatan ini dan juga sketsa ya, alur bagaimana saat kedatangan siswa, kemudian saat siswa di dalam kelas, kemudian siswa pulang, ya semuanya diatur di dalam SOP ini. Wah, SD Negeri 2 Nyawangan benar-benar sangat siap ya untuk menggelar pembelajaran tatap muka terbatas. Pantas saja, semua siswanya sangat antusias mengikuti pembelajaran di sekolah. Terlihat para siswa memperhatikan penjelasan guru, bahkan bisa menjawab pertanyaan yang diajukan seperti ini. Oh iya teman-teman, untuk mencegah kerumunan, siswa yang masuk pembelajaran di kelas hanya separuh dari jumlah siswa satu kelas. Siswa akan dibagi menjadi 2 shift, yakni untuk luring dan daring selama 2 jam pembelajaran. Dan kita patut bersyukur saat ini pembelajaran sudah bisa dilaksanakan secara tatap muka, namun sifatnya masih terbatas, dalam arti terbatas waktunya, terbatas jumlah siswanya, dan terbatas kegiatannya. Jadi waktunya dibatasi hanya 2 jam pembelajaran, siswanya dibatasi 50% kapasitas ruangan. Jadi bukan 50% jumlah siswa, 50% kapasitas ruangan. Kalau SD ditentukan 16 siswa paling besar. Dan kemudian kegiatannya juga dibatasi, kegiatan pembelajaran hanya di dalam kelas. Pembelajaran dilaksanakan selama 4 jam pelajaran atau 2 jam penuh tanpa istirahat. Jadi pembelajarannya seperti itu, dan anak-anak dimohon tidak pinjam-meminjam alat tulis sehingga untuk mengurangi penyebaran virus. Anak-anak begitu sangat rindunya untuk kembali belajar ke sekolah karena sudah lebih dari 2 tahun mereka hanya bisa belajar daring atau online dari rumah masing-masing. Mereka sangat antusias terhadap PTMT walaupun sekolah menerapkan metode shift, yaitu yang pertama 50% PTMT dan 50% yang kedua adalah pembelajaran secara daring atau online. Ketika sebagian PTMT pembelajaran anak-anak ketika di rumah itu dilaksanakan melalui Zoom meeting dan Google Meet, sehingga anak-anak yang belajar di rumah dapat secara langsung melihat dan seolah mereka belajar di kelas seperti teman-teman yang lain yang sedang melaksanakan PTMT.